Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumin nalqah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini bisa menambah semangat kita untuk terus beribadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga tercurahkan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu kenikmatan yang patut kita syukuri bersama, yaitu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita berada di bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan sadarilah bersama bahwa puasa kita di bulan suci Ramadan ini merupakan sebab di antara sebab-sebab seorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Abdillah Jabir ibn Abdillah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Jabir ibn Abdillah bahwasanya ada salah seorang sahabat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah?" Qala na'am. Sahabat tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Apa pendapatmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika aku telah melaksanakan salat 5 waktu, aku telah berpuasa di bulan suci Ramadan, aku telah melaksanakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, aku telah menjauhi segala larangan yang Allah Subhanahu wa taala larangkan, dan saya tidak menambah amalan apapun kecuali 4 tadi. Apakah saya bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala?" Maka lihatlah jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Iya, kamu bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan sahabat tadi yang pertama adalah menjalankan salat 5 waktu.
Dan ini merupakan pondasi seorang muslim, merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami kaum muslimin dengan mereka orang-orang non-muslimin adalah perkara salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka sungguh dia telah keluar daripada agama Islam. Bahkan datang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Maka mereka para penghuni neraka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu tatkala kita hidup di dunia, kita bukan termasuk orang-orang yang menjalankan sholat. Kemudian amalan sahabat ini yang kedua adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan memiliki definisi menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, ta'abbudan lillahi azza wa jal, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim menahan lapar dan dahaga namun tidak dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pahala di dalamnya. Sebagaimana seorang yang menahan lapar dan dahaga dengan niat untuk menjaga kesehatannya saja, maka hal seperti ini pun tidak ada pahala di dalamnya. Maka segala ibadah yang kita lakukan harus dikaitkan dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga adalah menghalalkan yang Allah halalkan. Di dalam syariat agama Islam telah banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Maka sahabat tadi pun melakukan perkara yang halal dan meyakini bahwa hal tersebut sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan sesuatu yang haram, dan sahabat tadi pun menjauhi perkara yang haram dan meyakini tentang keharamannya. Dengan 4 amalan ini, Nabi SAW menyatakan sahabat tadi bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita memahami bahwa tatkala seorang muslim berpuasa di bulan suci Ramadan, maka itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya. Dalam hadis tadi juga menjelaskan bagaimana tujuan utama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam hadis tadi, para sahabat tidaklah meminta sesuatu yang berkaitan dengan urusan duniawi. Dalam sebuah riwayat dikatakan salah seorang sahabat pernah mendatangi Nabi SAW untuk menunaikan hajatnya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Is'al ma turid." Mintalah apapun yang engkau inginkan. Maka sahabat tadi menyatakan,
as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya hanya meminta untuk menemanimu di surga kelak. Kemudian Nabi menimpalinya, au ghaira dzalik, apakah ada permintaan yang lain selain daripada menemaniku di surga? Sahabat tadi menjawab, huwadak, hanya itu saja permintaanku. Nabi SAW bersabda, fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan cara engkau memperbanyak sujud, dengan cara engkau memperbanyak melakukan salat. Lihatlah, sahabat tadi tidaklah meminta an-nukud, tidaklah meminta uang, wala mawashi, tidaklah meminta hewan-hewan ternak, wala kusuran wala harsan, tidaklah meminta istana, tidaklah meminta perkebunan dan pertanian, bal yas'alul jannah. Tetapi yang dimintakan oleh sahabat hanya satu, yaitu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan betapa kuat dan tinggi iman para sahabat, di mana mereka hanya meminta satu, hanya meminta yang abadi dan kekal, yaitu kehidupan akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kita sebagai penghuni surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita di bulan suci Ramadan dan menerima ibadah-ibadah yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.